Ya, SEA Games 2023 telah selesai digelar dengan hasil membanggakan bagi Indonesia yang meraih 87 medali emas dan berada di peringkat ketiga. Lantas bagaimana evaluasi dari Kemenpora atas pelaksanaan SEA Games 2023 dengan berbagai capaian yang di luar prediksi? Kita akan membahasnya dengan juru bicara Kemenpora Republik Indonesia, Hamdan Hamadan. Selamat pagi, Pak Hamdan. Selamat pagi, Mbak Gema. Oke, Pak Hamdan, bagaimana nih Kemenpora mencapai keberhasilan sejumlah cabur-cabur di SEA Games 2023? Karena kan untuk emasnya di luar dari target pemerintah ya, Pak? Betul sekali, pemerintah menargetkan 69 emas. Alhamdulillah para atlet kita dengan dedikasi, determinasi, kerja kerasnya yang didukung oleh para pelatih dan segenap rakyat Indonesia berhasil menghadiahkan Indonesia 87 medali emas ataupun 18 emas lebih dari yang ditargetkan. Dan keberhasilan ini juga merupakan keberhasilan terbaik Tandang selama 28 tahun terakhir. Bahkan sebanyak 8 cabang olahraga juga mencatatkan sebagai juara umum. Tidak kalah penting, beberapa atlet kita, terutama dari atlet angkat besi, juga berhasil memecahkan rekor SEA Games. Ada 3 atlet, ada lifter Eko Yuli Wirawan, ada lifter Rizky, dan juga lifter Rahmat Erwin Abdullah. Dan tidak kalah penting lagi, kita juga berhasil mendapatkan emas pertama untuk beberapa cabur seperti bola basket putri, hoki indoor putra, dan kriket putri kategori 6S. Dan beberapa cabur juga berhasil memecahkan pemenantian lama untuk mendapatkan emas kembali. Kita tahu bahwa tenis regu putri kembali meraih medali emas setelah 18 tahun. Dan sepak bola berhasil menjumbang medali emas setelah penantian 32 tahun. Jadi Nah, ini kan memang banyak. Ya, paham. Dan ini kan memang banyak ya cabur-cabur yang pertama kali menorehkan emas seperti basket tadi putri ya, timnas kriket, kemudian juga ada juara umum untuk pencak silat. Kemarin ini bagaimana sih Pak persiapannya ketika sebelum berangkat ke SEA Games? Jadi memang dalam hal persiapan ini adalah berkat kerjasama segenap pihak. Ada suatu pepatah di dunia olahraga, it takes a village to build a successful athlete. Butuh kerjasama dan gotong royong segenap pihak untuk menciptakan atlet yang successful. Itu dimulai dari kegigihan atletnya sendiri, kedisiplinannya, kemudian determinasinya untuk memperbaiki diri dari setiap latihan ke latihan, didukung oleh pelatihan yang kompeten dari para pelatih kita, kemudian dukungan dari segenap rakyat Indonesia dan keluarga mereka. Kita tahu bahwa dalam pelatnas kemarin itu beririsan dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri. Jadi banyak sekali atlet yang betul-betul berdeterminasi terus meneruskan latihan di saat bulan Ramadan dan bahkan belum pulang untuk berlebaran dengan keluarga mereka. Dan alhamdulillah kerja keras mereka dibalas tunai dengan perolehan emas yang begitu banyak dan jauh melampaui dari target 26% lebih baik daripada target. Oke, nah Pak Hamdan, untuk mempertahankan prestasi para atlet di berbagai cabur nih, kira-kira langkah konkret dari Kemenpora akan melakukan apa? Apakah akan menambah jumlah dana atau mungkin menambah fasilitas atau mungkin membentuk liga bagi beberapa cabur yang belum ada liga resminya? Betul sekali. Jadi memang ada diskusi misalnya untuk terus berkomitmen mendorong profesionalitas dan pengelolaan cabur, bukan hanya dari segi kompetisi ataupun penambahan liga, tapi juga dari segi keuangan dan lain sebagainya. Tapi di sini Kemenpora akan terus hadir untuk memastikan cabur mempersiapkan atletnya sebaik mungkin agar kita bisa semakin siap menghadapi Asian Games di Guangzhou dalam waktu dekat. Begitu juga dengan mengikuti kualifikasi Olimpiade Paris di tahun 2024 dan yang tidak kalah penting menyambut SEA Games di 2025 di mana Thailand akan berlaku sebagai tuan rumah dan kita tahu bahwa Thailand adalah negara yang paling banyak memenangi SEA Games dan kalau kita lihat perolehan emas kita dari tahun ke tahun setidaknya dari 3 SEA Games terakhir mengalami peningkatan yang tajam, so we are on the track and saya pikir sangat objektif bila pemerintah menargetkan perolehan emas yang lebih baik dan posisi dari juara 3 sebelumnya harapannya bisa naik ke posisi 2 ataupun posisi yang lebih baik dari ini.
Oke, berarti memang dukungan akan terus diberikan oleh Kemenpora ya. Tapi ngomong-ngomong soal dukungan nih Pak Hamdan, kemarin kan sempat ada insiden kecil lah ya ketika lagi ada arak-arakan dari timnas, ini ada atlet dari renang mengatakan bahwa merasa didiskriminasi karena kemarin juga katanya arak-arakannya telat, kemudian juga ada perbedaan dari bus yang mengantar para atlet ini memutari dari HI sampai ke GBK. Nah, kira-kira respon dari Kemenpora dan langkah ke depannya agar tidak ada lagi polemik seperti ini bagaimana nih Pak Hamdan? Jadi tentu Menpora akan terus berkomitmen untuk mendukung dan mengapresiasi kerja keras dan prestasi seluruh atlet Indonesia tanpa terkecuali. Kemarin di SEA Games ada 599 atlet dari 31 cabang olahraga. Kirap juara kemarin diharapkan adalah suatu bentuk nyata dari apresiasi yang diberikan kepada Kemenpora, kepada seluruh atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. Dan itulah yang akan terus kami lakukan, yaitu mengapresiasi kerja keras dan prestasi atlet. Kedepannya tentu akan ada perbaikan supaya jangan ada lagi insiden-insiden yang tidak diharapkan. Tapi kita juga melihat bahwa banyak sekali atlet yang mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kemenpora untuk mengadakan kirap juara agar masyarakat dapat lebih dekat melihat pakuan mereka. Seperti misalnya atlet Odekta Elvina Naibaho yang menyumbang emas di maraton putri mengatakan sangat mengapresiasi kirap juara ini, dan bahkan ini kali pertama bagi beliau yang sudah mengikuti beberapa SEA Games diapresiasi dengan Kemenpora dengan demikian, sehingga bisa melihat langsung masyarakat yang menyambut beliau secara dekat. Begitu juga Irwan dari cabang dayung merasa dirinya disayang oleh masyarakat dengan adanya kirap juara. Begitu juga pelatih hoki indoor Dharma Raj yang asal Malaysia, dia mengatakan bahwa wah, di Malaysia ini kita tidak pernah nih diapresiasi sebegininya. Jadi menurut saya tujuannya baik dan mudah-mudahan eksekusinya bisa jauh lebih baik lagi ke depan. Baik, nah tapi untuk komunikasi nih Pak Hamdan, kira-kira sudah terbentuk belum antara Kemenpora dengan beberapa atlet yang mungkin kemarin merasa tidak terlalu dianggap lagi arak-arakan kemarin? Insya Allah komunikasi terus terjalin. Berarti responnya sejauh ini baik dan dukungan tetap diberikan kepada Kemenpora untuk ajang-ajang selanjutnya ya. Terima kasih Pak Hamdan Hamadan selaku juru bicara Kemenpora Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Hamdan.